Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali bersama Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini. Seperti biasa, izinkan kami untuk menyapa para sedulur semuanya dimanapun saja para sedulur berada saat ini. Semoga saja ya para sedulur semuanya dimanapun saja berada selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, juga rezekinya diluaskan, diberikan rezeki yang halal, yang thayyibah dan berkah di dunia wal akhirah. Dan tentunya semoga kita semuanya selalu dan senantiasa berada dalam naungan, lindungan serta bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan kali ini ya kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya akan mempersembahkan sebuah konten yang mudah-mudahan konten ini bermanfaat tentunya bagi kita semuanya ya, untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama ya, bangsa dan negara kita ya, atau Nusantara ini ya akan terjadi banyak musibah bencana yang besar ya, seperti itu ya sudah diprediksi sama BMKG ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke ya, potensi gempa dan bencana besar itu saat ini ya hanya tinggal menunggu waktu ya. Dari tingkatannya itu, levelnya itu ya, dari yang paling tinggi sampai yang menengah itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, maka dengan demikian ya kami dari Padepokan Gunung Lawu Al-Husaini ya penasaran ya, ingin mencoba ya mengungkap sosok pemimpin akhir zaman ya. Kita tahu sosok pemimpin akhir zaman itu yaitu Imam Mahdi, dan sekarang pun ya sudah berada di sekitar kita, tapi masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian ya kami ingin mencoba, ingin mengetahui apa yang dilakukan Imam Mahdi itu ya saat ini ya terhadap bencana-bencana besar yang terjadi di Nusantara ini, di kepulauan kita ini, dari Sabang sampai Merauke. Itu apa sih itu, apa yang dilakukan oleh sosok pemimpin akhir zaman ya. Memang ya Imam Mahdi itu belum dibaiat ya, nanti pembaitannya di Mekah ya, seperti kita ketahui bersama seperti itu ya, pembaitannya ya nanti di Mekah gitu kemunculannya. Maka dengan demikian ya kami ingin mencoba ya mengungkap ya, apa yang dilakukan oleh pemimpin akhir zaman ini terhadap musibah dan bencana yang akan terjadi pada Nusantara ini. Tentunya ya kami akan mencari informasi dari bangsa-bangsa gaib ya, yang bisa menjelaskan dan juga yang mengetahui tentang hal ini. Namun seperti biasa kami ingin kembali kepada para sedulur semuanya ya, informasi-informasi yang disampaikan oleh makhluk gaib jangan dipercaya 100%. Kita mesti sharing dan saring terlebih dahulu kebenarannya. Kenapa? Karena kebenaran yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan saja ini sebuah gambaran
atau pelajaran, ya, kita ambil hikmahnya untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, ya kita langsung saja kita lakukan mediumisasinya, dan mohon doanya kepada para sedulur semua, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran dalam mediumisasi ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada para malaikat sebesar yang cahaya ini. Tolong benteng diri saya dan tempat ini dengan cahaya yang berlapis-lapis, tidak tertembus dan tidak dapat terdeteksi. Apabila ada penyusup atau penyerang atau yang ingin memberikan informasi palsu, secara otomatis hancur terbenteng dan tidak tertembus serta tidak terdeteksi dengan jarak radius 50 meter. Insyaallah. Seluruh energi negatif dari mereka semuanya Allah awalnya yang terandil tapi bercampur dalam minimalisasi secara otomatis. Allah tidak terpuji, tidak bisa terbatas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan yang percaya ini tolong bantu saya untuk menarik makhluk gaib yang mengetahui dan yang bisa menjelaskan yang dilakukan oleh sosok pemimpin akhir zaman yaitu Imam Mahdi saat ini dalam menangani musibah ini. Tertarik telapak tangan saya minta yang asli dan yang sudah dicintai oleh beliau. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari Barongsai. Ya, mohon maaf. Yang punya nama? Kalau boleh tahu siapa namanya? Itu tidak penting. Siapa nama saya? Apalah hati semua. Penting ya. Ya, Namakan doa. tapi bagi saya nama itu tidak berarti. Karena dengan nama itu, apalagi nama yang sudah dibesar-besarkan, akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup saya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama saya. Ya, mohon maaf ya. Gak apa-apa. Kalau boleh tahu siapa yang muslim kan ya? Alhamdulillah, saya memang sudah muslim dari semasa hidup. Alhamdulillah. Setelah saya dewasa tentunya.
setelah melakukan pencarian terhadap Tuhan yang Maha Esa, lalu sekarang alhamdulillah saya sudah menjadi pengikut beliau. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya hadir ke tempat ini. Ya, mohon maaf ya Eyang. Saya mohon maaf juga, Eyang bersahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Sallallahu alaihi Muhammad Sallallahu alaihi Sallallahu. Ya, mohon maaf Eyang. Eyang tadi apakah sedang tugas? Ya, Tugasnya di mana ya? masih di tanah Jawa ini. Lalu tugasnya apa ya? Tugas saya adalah menjaga suatu wilayah di tanah Jawa ini, memberikan ketentraman dan kenyamanan sesuai dengan tugas saya semasa hidup dulu. Tugasnya apa ya? Membantu rakyat, Gitu. rakyat yang membutuhkan pertolongan apapun itu. Tugas saya melayani dan mengabdi kepada rakyat. Ya, mohon maaf yang ditarik ke sini. Gimana tadi bisa ketarik ke sini ya? Ya, ada dua sosok bercahaya. Cahaya itu menghampiri saya dan mengucapkan salam untuk bersedia hadir datang ke sini. Gitu. Saya tidak tahu, tapi setelah itu saya mengetahui dengan sendiri. Diberikan gambaran-gambaran oleh sosok cahaya tersebut. Gitu. Ya, mohon maaf ya, kamu ingin tahu apa yang dilakukan pemimpin akhir zaman ketika menghadapi musibah-musibah baik yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Mungkin yang bisa menjelaskan? Ya, insyaallah saya akan menjelaskan apa yang dimaksud oleh sampean. Ya, silahkan ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat Ya, bagi kita semua, ya, khususnya bagi kalian yang masih hidup, ya. agar kalian mengikuti jejak-jejak dari sosok ini. Ya, saya pernah berdialog Ya. dengan beliau secara langsung. Ya. Beliau adalah sesosok pemimpin yang adil dan bijaksana. Benar-benar
sangat memperhatikan penderitaan dari semua umat. Sampai-sampai datangnya bencana itu pun beliau telah mempersiapkan semuanya beliau persiapkan untuk menanggulangi bencana dan musibah yang akan terjadi di tanah air kita. Beliau sudah mempersiapkan semua. Bukan berarti bencana itu tidak terjadi, tetap itu akan terjadi karena sudah menjadi keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami beserta beliau hanya bisa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar gempa ini tidak banyak memakan korban. Tentunya dengan cara-cara kami melakukan dengan semaksimal mungkin agar musibah-musibah tersebut dapat dikurangi potensinya. Tapi kami hanya mampu berusaha dan berdoa saja. Keputusan kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah hak dari Sang Maha Pencipta. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, memang kami dan juga beliau saat ini sedang berusaha untuk menanggulangi bencana-bencana tersebut agar tidak menelan banyak korban. Semoga saja kalian yang masih hidup saat ini mempunyai rasa welas asih terhadap sesama, karena itu akan mengurangi beban bencana yang akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang bencana yang akan Allah datangkan itu akibat ulah dari manusia, ulah dari kita sendiri yang sudah melampaui batas dan selalu melakukan pembangkangan terhadap anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setidaknya sebelum bencana ini datang, maka sadarlah kalian, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mau mengurangi beban daripada bencana dan musibah yang akan terjadi.
Saat ini beliau sang pemimpin akhir zaman itu melakukan tugasnya dari Sabang sampai Merauke untuk menanggulangi bencana-bencana yang akan terjadi. Kami semua diturunkan atau ditugaskan untuk menghandle bencana-bencana tersebut yang ada di tanah air ini. Itulah yang dilakukan oleh beliau saat ini. Karena kecintaannya terhadap sesama manusia dan alam sekitar, alam semesta ini. Mungkin di kalangan kalian belum banyak yang mengetahui sosok pemimpin akhir zaman itu. Tapi kami yang sudah di alam gaib, kami sudah mengetahui, hampir seluruhnya sudah mengetahui. Karena memang beliau masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ini. Karena belum waktunya. Jika sudah waktunya nanti, kalian pun akan mengetahui. Tapi tetap yang akan menjadi pengikut beliau adalah hati-hati yang penuh rasa welas asih terhadap sesama, penuh kepekaan, dan selalu mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi hati yang gelap gulita, penuh dengan nafsu angkara murka, sekalipun ada di hadapan beliau, maka dia tidak akan mampu untuk menerima keberadaan beliau nantinya. Itulah sosok pemimpin di akhir zaman yang kita kenal dengan Imam Mahdi. Jadi nanti pun seandainya beliau itu udah muncul, nggak semua orang itu bisa jadi pengikut beliau ya? Tidak. Hanya hati-hati yang memiliki jiwa suci, yang bersih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang akan menerima kehadiran sosok dari pemimpin akhir zaman. Maka bersihkanlah diri kalian, sucikanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum terlambat. Yang sudah-sudah biarkan saja, tinggalkan yang sudah-sudah. Tapi saat ini kembalilah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kalian dapat menerima kehadiran sang pemimpin akhir zaman itu, yaitu Imam Mahdi.
karena itu adalah penentu bagi kalian yang saat ini masih hidup di dunia, baik atau buruknya nanti setelah kalian meninggal dunia. Camkan itu. Dan jangan lupa mintalah selalu bimbingan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah lah yang akan membukakan pintu-pintu itu sehingga sampailah kalian kepada sosok pemimpin akhir zaman. Iya, maaf ya, tadi yang bilang membersihkan. Gimana caranya membersihkan hati tadi ya? Ya tentunya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan hal-hal yang berbau maksiat, apalagi yang bentuknya kemusyrikan, yang sifatnya menyekutukan, menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan semua. Tinggalkan semua sebelum terlambat. Karena saat inilah waktu yang paling efektif untuk mensucikan diri kalian. Karena proses persucian itu tidaklah mudah, membutuhkan waktu, tidak bisa sekaligus langsung bisa, tidak. Yang diawali dari kesadaran diri, karena telah melakukan begitu banyak perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadilah proses persucian diri itu. Cepat atau lambatnya tergantung dari keteguhan dan keyakinan hati masing-masing. Jadi saat ini adalah waktu yang paling efektif bagi kita untuk mensucikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tiba waktunya. Apakah penunjukan lama itu masih lama ya? Tidak akan lama. Tunggu saat. Kalau sudah saatnya, beliau pun akan dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tidak bisa berlama-lama. Ya. Kenapa ya? Ya, karena ada tugas saat ini yang memang sifatnya mendesak sekali. Dan saya tidak mau menyebutkan karena berhubungan dengan fenomena alam ini. Mohon maaf ya sekali lagi yang saya kesini. Terima kasih penjelasannya. Saya bisa berlaksana, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Saya permisi. Ya, silakan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para sedulur ya, kami telah melakukan acara mobilisasi ya, terkait sosok pemimpin akhir zaman dalam menanggulangi musibah dan bencana yang terjadi saat ini. Maaf, ini ada suara hujan ya, suara hujan deras sekali di sini saat ini ya. Jadi mungkin mengganggu para sedulur ya. Saya berduduk ya, kasih tahu langsung ya.
Jadi mohon maaf apabila suaranya agak berisik. Ya baiklah ya. Untuk kesimpulannya ya silakan disimpulkan sendiri ya. Dan saya sendiri ya, tidak sepenuhnya dalam kesadaran ya. Jadi intinya kita ambil saja hikmahnya ya, untuk meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.